Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Akfas Ramadhani Suhma dari kelas 9A. Saya akan menceritakan tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq yang bertujuan untuk mempertahankan dakwah Nabi Muhammad. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan dan mendapat respon buruk dari kaum kafir Quraisy. Para pemimpin kaum kafir Quraisy berusaha menggagalkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun, usaha mereka selalu gagal. Dan pada akhirnya, mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sangatlah keterlaluan. Alasan Rasulullah SAW pergi hijrah ke Madinah karena yang pertama, kaum kafir Quraisy semakin kejam terhadap umat Islam dan berencana membunuh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Madinah adalah tempat terdekat dari kota Mekah. Dan yang ketiga, hijrah merupakan suatu keharusan bagi Nabi Muhammad SAW. Ketika kaum kafir Quraisy tahu tentang kabar bahwa Rasulullah SAW akan hijrah ke Madinah, mereka pun memutuskan untuk berencana mendatangi rumah Rasulullah dan membunuhnya. Malaikat Jibril pun turun dan mengabarkan rencana itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah memutuskan untuk segera hijrah ke Madinah. Pada suatu malam ketika Rasulullah akan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di tempat tidurnya. Ketika kaum kafir Quraisy tiba di rumah Rasulullah, mereka mengintip kamar Rasulullah dan melihat ada seseorang yang berbaring. Mereka mengira bahwa itu adalah Rasulullah. Setelah mereka mengetahui bahwa itu adalah Ali bin Abi Thalib, mereka langsung membawa Ali ke Masjidil Haram. Ali disiksa dan dilepaskan kembali. Pada saat itulah, para kaum kafir Quraisy menutup seluruh pintu masuk kota Madinah dan mulai mencari Rasulullah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah melalui jalur selatan secara diam-diam untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. Beliau dan Abu Bakar menetap di sebuah gua yang bernama Gua Sur, yang jaraknya 5 km dari kota Mekah. Dan mereka merencanakan pengamanan proses hijrahnya. Pada saat kaum kafir Quraisy mencari Rasulullah, sebenarnya mereka telah tiba di Gua Sur. Namun mereka melihat ada seekor laba-laba besar yang menutupi pintu gua itu. Dan mereka pun tidak mengeceknya. Pada suatu hari, pemimpin kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara. Bagi siapa yang dapat menyerahkan Rasulullah, dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Ada salah seorang kaum kafir Quraisy yang menginginkan hadiah itu, yang bernama Suraqah. Suraqah mengejar Nabi Muhammad SAW dan berusaha mencelakainya. Namun di tengah perjalanan, kuda yang ditumpanginya berkali-kali terjatuh. Dan dia menyudahi usahanya tersebut. Karena bagi dia, apa yang dia lakukan tadi itu adalah hal buruk yang menimpanya. Pada akhirnya, ia pun mengejar Rasulullah dan meminta maaf. Dan Rasulullah pun meminta agar merahasiakan tentang pertemuannya dengan Nabi Muhammad. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan, Nabi Muhammad SAW tiba di sebuah desa yang bernama Desa Quba. Desa yang letaknya 2 mil di selatan kota Madinah. Beliau beristirahat selama 4 hari untuk mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan hijrahnya ke Madinah. Di sana, Rasulullah dan kaum muslimin membangun sebuah masjid bersama-sama. Masjid ini didirikan di atas tanah wakaf milik Kulthum bin Hamdan. Setelah pembangunan selesai, masjid itu diberi nama Masjid Quba. Masjid itulah yang tercatat dalam sejarah Islam sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin secara bersama-sama. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad disambut hangat oleh kaum Ansor, salah satu kaum yang berada di Madinah. Program pertama beliau yaitu menentukan tempat untuk membangun sebuah masjid dengan cara melepas untanya.
Dan di mana unta itu berhenti, maka tempat itulah yang akan dijadikan sebuah masjid. Ternyata unta itu berhenti di tanah milik 2 anak yatim piatu. Dan Nabi Muhammad membeli tanah itu seharga 10 dinar. Dan walaupun anak itu ingin memberikannya sebagai hadiah, Nabi Muhammad SAW tinggal di salah satu rumah kaum Ansor, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori, selama proses pembangunan masjid dan tempat tinggal Nabi Muhammad selesai. Pembangunan Masjid Nabawi dilakukan seperti pembangunan di Masjid Quba, yang dimana Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin membangun masjid secara bersama-sama. Beberapa hari kemudian, para istri dan anak Rasulullah menyusulnya, dan mereka tinggal di Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan bahan pembelajaran. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan informasi yang kurang lengkap, mohon dimaklumi. Dan bagi kalian yang suka tentang video ini, like dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa komen video ini. Dan yang paling penting, kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.